Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah bagi kita semua, sehingga pada kesempatan di hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman maupun nikmat yang lainnya. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan untuk junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, juga untuk para keluarganya, para kerabatnya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan pada hari ini juga saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Iswadi SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sosial Budaya Dasar. Baik, perkenalkan, nama saya Dodi Wijaya dan sahabat saya yaitu Bapak Gunar Ramadan. Di sini saya akan memaparkan tentang judul keindahan dan keburukan dalam budaya. Yang pertama yaitu keindahan. Kalau kita mendengar kata indah, pasti yang terlewat dalam pikiran kita sesuatu yang indah tersebut adalah sesuatu yang enak untuk dilihat dan tidak membosankan. Dalam Kamus Besar Indonesia, keindahan adalah keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Keindahan, cantik, elok itu yaitu dipelajari sebagai bagian dari estetika, sosiologi, fisiologi, sosial, dan budaya. Keburukan memiliki arti yang sangat berlawanan dengan keindahan. Pengertian keburukan yaitu sesuatu yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan juga kita melakukan suatu keburukan, kita akan berdosa. Keburukan itu tentu harus dijauhi oleh manusia karena sifat keburukan ini tidak mempunyai keuntungan sama sekali. Keindahan dan estetika. Tahukah Anda apa itu estetika? Estetika itu adalah ilmu yang membahas tentang keindahan. Estetika itu membahas tentang bagaimana seseorang bisa merasakan suatu keindahan dan bagaimana keindahan ini bisa terbentuk. Keindahan itu ada banyak. Satu contohnya ialah keindahan alam. Bagaimana cara menciptakan keindahan alam, yaitu dengan kesadaran manusia itu sendiri untuk menjaga keindahan alam. Jika manusia menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, pasti bumi yang kita tempat ini akan terlihat indah. Yang berikutnya, keindahan dan kebudayaan. Keindahan kebudayaan juga tentu punya hubungan sangat erat. Tanpa keindahan dalam kebudayaan tersebut, maka peminat dalam kebudayaan tersebut pun pasti akan sedikit, dan kebudayaan tersebut tidak akan terjaga kelestariannya. Secara teori, kebudayaan itu adalah tradisi dan adat istiadat yang jadi ciri khas suatu daerah. Setiap daerah mempunyai kebudayaan masing-masing, dan kebudayaan tersebut wajib dilestarikan agar daerah tersebut mempunyai keindahan tersendiri dengan adanya suatu kebudayaan tersebut. Keindahan dan karya cipta. Karya cipta adalah suatu karya atau kreasi yang dibuat oleh seseorang yang mempunyai keahlian yang tinggi dalam seni. Karya cipta seseorang yang akan dipandang bagus apabila dalam hasil karya tersebut mempunyai nilai keindahan di dalamnya. Contoh adalah lukisan yang dibuat oleh pelukis. Lukisan tersebut akan bilang bagus apabila hasil lukisan tersebut indah untuk dilihat dan enak untuk dipandang. Itulah contoh erat hubungan keindahan dan karya cipta. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Bapak Gumelar Ramadan. Kreativitas dan karya cipta. Keindahan adalah bagian dari kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan kodrat. Karena itu, manusia berusaha menciptakan keindahan untuk memenuhi kebutuhan akan keindahan. Manusia beraktivitas menghasilkan karya cipta. Karya cipta itu didasari dan dipengaruhi oleh pengalaman hidup atau oleh kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Tujuannya dapat dilihat dari segi nilai kehidupan manusia dan manfaat bagi manusia secara kodrat, dan tujuan para penulis menciptakan keindahan dan sekaligus mengungkapkan keburukan melalui karya cipta mereka. Nilai dan sistem nilai yang sudah using, kemerosotan moral, penderitaan manusia, diskriminasi, atau asal-usul keagungan Tuhan. Pengaruh keindahan pada jiwa manusia. Pengaruh atau peran dari keindahan yang mempunyai daya tarik yang sangat kuat mengakibatkan berubahnya situasi dan kondisi pada diri manusia. Dampak dari keindahan dapat sangat dirasakan oleh manusia. Keindahan bisa mengubah suasana yang tidak nyaman bisa menjadi nyaman, dapat menghilangkan galau. Bahkan dengan seringnya kita melihat keindahan, maka kesehatan jiwa kita akan sangat bagus.
Bahkan sugestinya baik pada tubuh dan psikologis kita. Kelemahan dari keanekaragaman budaya di Indonesia. Kesadaran masyarakat dari keanekaragaman budaya Indonesia. Minimnya komunikasi budaya, kurangnya komunikasi tentang kebudayaan bangsa Indonesia adalah sebuah hambatan yang harus diselesaikan sebagai bangsa Indonesia. Seharusnya kita harus lebih proaktif untuk mempromosikan kebudayaan bangsa kita, bahwa bangsa Indonesia itu kaya akan keanekaragaman budayanya. Adapun minimnya komunikasi, sering terjadi perselisihan antar suku yang berdampak turunnya ketahanan budaya nasional karena banyak terjadi kesalahpahaman tentang apa yang dianut. Kurangnya pembelajaran budaya, peran masyarakat, terutama orang tua memberikan pengetahuan wawasan kebudayaan lokal kepada para anak-anaknya, sehingga mereka biasa mencintai kebudayaan mereka sendiri dibandingkan dengan kebudayaan asing. Dengan begitu, maka kebudayaan lokal bisa tetap lestari sampai kapanpun dan tetap utuh. Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal sekarang ini masih dibilang sangat minim, karena mungkin masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih trendy atau praktis, sehingga kebudayaan luar sesuai dengan keberadaan suatu bangsa dan dapat merusak para generasi muda pada sekarang ini. Pengaruh globalisasi dapat mengakibatkan budaya luar yang tidak cocok dapat menjadi suatu kebudayaan yang bisa masuk ke dalam kebudayaan bangsa Indonesia, dan itu sangat berdampak negatif pada kebudayaan lokal seperti sekarang ini. Banyak generasi muda sudah mulai meninggalkan kebudayaan lokal karena mereka menganggap kebudayaan lokal masih bersifat kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman modern seperti pada saat ini. Kesimpulannya, keindahan adalah kebenaran dan kebenaran adalah keindahan. Kebudayaan merupakan suatu yang agung dan mahal, tentu saja karena kebudayaan tercipta dari hasil rasa. Merupakan karsa dan cipta manusia yang kesemuanya merupakan sifat yang hanya ada pada manusia. Keindahan dalam kebudayaan merupakan keindahan sebagai salah satu sifat manusia dalam karya cipta manusia. Minimnya komunikasi budaya, kurangnya komunikasi tentang kebudayaan bangsa Indonesia adalah sebuah hambatan yang harus diselesaikan. Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal sekarang ini masih dibilang sangat minim, karena mungkin masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih trendy atau praktis, sehingga kebudayaan luar sesuai dengan perkembangan zaman pada ini. Dari hasil pemaparan kelompok kami, mohon maaf apabila ada dalam penyampaian yang kurang jelas ataupun kesalahan dalam penyampaian kalimat, mohon dibukakan pintu maaf. Sekian dari kelompok 9, kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.